wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang taksiran. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Penaksiran angka dalam matematika digunakan untuk mencari nilai terdekat dari sebuah bilangan dalam operasi hitung agar lebih mudah kita hitung. Penaksiran sendiri dapat dilakukan melalui pembulatan angka. Oleh karenanya, sebelum melakukan penaksiran, kita harus memahami konsep pembulatan terlebih dahulu. Berikut penjelasannya. Pembulatan dan penaksiran pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dan saling berkaitan. Penaksiran dilakukan untuk mencari nilai terdekat dari suatu hasil operasi hitung. Sedangkan pembulatan ialah suatu cara mendapatkan nilai hasil operasi hitung tersebut. Konsep pembulatan ialah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dari suatu bilangan yang dikehendaki. Pembulatan ada dua, yaitu pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah berlaku untuk puluhan jika angka satuannya kurang dari 5. Untuk ratusan jika angka puluhannya kurang dari 5. Untuk ribuan jika angka ratusannya kurang dari 5. Berarti apabila nilainya kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. Yang kedua yaitu pembulatan ke atas. Untuk puluhan jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5. Untuk ratusan jika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5. Untuk ribuan jika angka ratusannya 5 atau lebih dari 5. Dan seterusnya. Perhatikan contoh. Diketahui sebuah bilangan 52 dan kita menginginkan pembulatan bilangan tersebut ke puluhan. Maka hasil pembulatannya 50 karena memiliki nilai terdekat dengan 52. Berarti ini menggunakan pembulatan ke bawah. Contoh yang kedua, diketahui sebuah bilangan 78 dan kita menginginkan pembulatan bilangan tersebut ke puluhan. Maka hasil pembulatannya ialah 80 karena memiliki nilai terdekat dengan 78. Karena di sini satuannya 8 berarti lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 80. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada gambar. Macam-macam taksiran. Yang pertama, taksiran bawah. Taksiran bawah dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di bawahnya, baik ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan. Contoh, 45 ditambah 71 dengan menggunakan taksiran ke bawah. Diperoleh 45 ditaksir ke bawah yaitu menjadi 40, kemudian ditambah 70 ditaksir ke bawah menjadi 70 sehingga hasilnya menjadi 110. Taksiran yang kedua yaitu taksiran atas. Taksiran atas dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di atasnya, baik di dalam puluhan, ratusan, atau ribuan. Perhatikan contoh.
45 ditambah 71 dengan menggunakan taksiran atas menjadi 45, taksiran atasnya menjadi 50, kemudian 71 taksiran atasnya menjadi 80, sehingga hasilnya 130. Taksiran yang ketiga yaitu taksiran terbaik. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang paling dekat, ada di bawah atau di atasnya, baik ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan. Perhatikan contoh, di sini ada angka 45 ditambah 71 dengan menggunakan taksiran terbaik, maka hasilnya 45 ditaksir ke atas karena satuannya 5, berarti taksirannya ke atas menjadi 50, kemudian 71 satuannya 1, berarti di bawah 5, berarti taksirannya ke bawah menjadi 70, sehingga jumlahnya menjadi 120. Agar lebih jelas tentang taksiran, perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika bersama-sama tentang taksiran atas, bawah, dan taksiran yang terbaik. Simak pembelajarannya berikut ini. Nah, taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, simbolnya lihat pada tayangan. Kemudian taksiran pada bilangan cacah terdiri dari ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas di pembelajaran ini. Yang pertama, taksiran atas. Jadi taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh taksiran atas: 58 ditambah 137. Nah, 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137 dibulatkan ke atas juga menjadi 200. Jadi 58 ditambah 137 taksirannya adalah 60 ditambah 200. Hasilnya 260. Contoh yang kedua, 67 dikurangi 14. 67 dibulatkan ke atas menjadi 70. Sedangkan 14 dibulatkan ke atas menjadi 20. 67 dikurangi 14, taksirannya adalah 70 dikurangi 20. Hasilnya 50. Kemudian berikutnya taksiran bawah. Jadi taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh taksiran bawah: 36 kali 24. Di 36 dibulatkan ke bawah menjadi 30, dan 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 36 kali 24, taksiran ke bawahnya adalah 30 kali 20. Hasilnya 600. Masih contoh taksiran bawah: 136 dibagi 28. 136 jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 100. Sedangkan 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 136 dibagi 28
taksirannya 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Berikutnya taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Nah, jika kurang dari 5, misal 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Nah, jika angka lebih dari atau sama dengan 5, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 58 ditambah 137. Nah, 8 itu kan lebih dari 5, maka 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137, 37, yang 3 itu kurang dari 5, maka 137 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi 58 ditambah 137, taksiran terbaiknya adalah 60 ditambah 100, hasilnya 160. Contoh yang kedua, 56 dikurangi 24. Nah, 6 itu lebih dari 5, maka 56 dibulatkan ke atas menjadi 60. Dan 24, 4 kurang dari 5, maka 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 56 dikurangi 24, taksiran terbaiknya 60 dikurangi 20, hasilnya 40. Contoh yang ketiga, 12 kali 25. Nah, 2 itu kurang dari 5, maka 12 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Sedangkan 25, 5 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 30. Jadi 12 kali 25, taksiran terbaiknya adalah 10 kali 30, sama dengan 300. Kemudian contoh yang keempat, 212 dibagi 38. 12, 1 kurang dari 5, maka 212 dibulatkan ke bawah menjadi 200. Kemudian 38, 8 lebih dari 5, maka 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Nah, 212 dibagi 38, taksiran terbaiknya 200 dibagi 40, hasilnya 5. Bagaimana? Mudah ya? Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.